Buah sawit yang lama matang atau lambat masak sangat menghambat siklus panen dan arus kas kita sebagai petani sawit, teman-teman. Karena dalam membudidayakan tanaman kelapa sawit kita ini, kita membutuhkan biaya operasional. Baik itu meliputi perawatan, pemupukan, serta pengendalian gulma. Itu semua membutuhkan biaya. Jika proses panen kita itu terhambat karena buah sawit kita lambat matang, secara otomatis akan mempengaruhi nilai produktivitas buah kelapa sawit kita secara jangka panjang. Dan secara biologis, tanaman sawit membutuhkan 5-6 bulan setelah penyerbukan baru bisa mengalami proses pematangan secara sempurna dan normal. Jika proses kematangan tersebut terjadi lebih lama, biasanya ada gangguan pada metabolisme tanaman. Pada kali ini saya ingin membahas secara mendalam penyebab buah sawit lambat masak dan cara agar buah sawit cepat masak serta menjadi normal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Nah, penyebab yang pertama mengapa buah kelapa sawit kita di kebun itu lambat masak. Yang pertama bisa dikarenakan defisiensi unsur hara kalium serta boron. Kalium adalah manajer transportasi nutrisi dalam tanaman serta pembentukan buah. Jika kandungan kalium itu rendah, pengisian buah akan terhambat. Kemudian unsur hara boron berperan penting dalam pembentukan sel, teman-teman. Tanpa kedua unsur hara ini, pematangan buah akan menjadi tidak sempurna. Nah, jadi perlu kita ketahui, tanaman sawit yang sudah produktif seperti di depan kita ini, agar bisa menghasilkan buah kelapa sawit secara maksimal dan normal, buahnya bisa matang tepat waktu, membutuhkan unsur hara kalium yang cukup. Jika keberadaan unsur hara kalium ini kurang di dalam tanah, maka proses pematangannya akan terhambat. Tentu hal ini merugikan bagi kita. Kemudian tanpa unsur hara boron, buah sawit tidak akan bisa mengalami pematangan secara sempurna. Jadi penting bagi kita agar bisa memberikan unsur hara kalium dan boron ini secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan tanaman. Nah, kebutuhan kalium pada tanaman kelapa sawit yang produktif di bawah usia 8 tahun seperti ini berkisar antara 3 kg sampai 4 kg per tahunnya, teman-teman. Nah, jika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih jauh maksimal, kita tinggal memberikan per semester 6 bulan 2 kg dengan total per tahun 4 kg. Jadi, agar buah kelapa sawit kita itu bisa matang sempurna dan produktivitasnya bisa meningkat, kita lakukan pemberian unsur hara kalium secara rutin. Nah, kemudian unsur hara boron ini dibutuhkan oleh tanaman sebanyak 100 gram per tahunnya per pokok per batang. Itu saya analisa berkisar 3-4 sendok. Nah, jadi dalam per semester 6 bulan kita cukup berikan 2 sendok, teman-teman, di sekitar daripada piringan. Nah, selain daripada itu, penyebab buah kelapa sawit kita itu terjadi kematangan yang terlambat bisa juga dikarenakan kekurangan unsur air. Karena tanaman sawit yang sudah produktivitas berbeda dengan tanaman sawit yang belum menghasilkan. Dalam pembentukan buah, tanaman sawit itu membutuhkan unsur air yang cukup banyak. Jadi jika keberadaan air itu kurang, tanaman sawit akan memperlambat metabolisme untuk bertahan hidup. Nah, akibatnya proses pengubahan karbohidrat menjadi minyak di dalam buah menjadi sangat lambat. Jadi tidak heran pada masa-masa kemarau, pada kebun yang kurang mengantisipasi keberadaan air di lahannya, maka buah sawit itu akan lambat matangnya, teman-teman. Nah, cara kita agar ketersediaan air itu tetap terjaga, agar buah sawit kita itu tetap bisa matang sempurna, kita bisa menjaga kelembaban tanah dengan membatasi pengendalian gulma lunak. Apalagi gulma pakis-pakisan seperti ini.
pakis-pakisan seperti ini sangat baik keberadaannya di piringan, bahkan di gawangan, karena akar serabutnya itu bisa mengikat partikel air, sehingga tanaman sawit kita tidak akan kekurangan unsur hara serta air, teman-teman. Nah, kemudian penyebab tanaman sawit kita masaknya itu lambat bisa juga dikarenakan kita melakukan kesalahan terhadap penunasan atau pruning. Nah, banyak dari kita itu sering salah mengartikan kita melakukan pruning sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita lihat bagus dan rapi. Padahal perlu kita sadari, tanaman kelapa sawit ini dalam produktivitasnya membutuhkan 38 sampai 45 pelepah, teman-teman. Jika keberadaan tersebut berlebih, maka produktivitas akan menurun. Karena setiap pelepah itu membutuhkan energi, membutuhkan nutrisi. Jika keberadaannya terlalu banyak, maka konsentrasi tanaman bukan pada produktivitas, melainkan pada pelepah. Alangkah sayangnya pupuk yang kita berikan jika tidak dapat meningkatkan produktivitas. Jadi usahakan pada tanaman sawit yang tidak dilakukan pruning, lakukan pruning secara wajar. Kemudian pada tanaman sawit yang dilakukan over pruning atau pruningnya berlebihan, usahakan hindari kejadian tersebut karena dapat membuat tanaman sawit kita menjadi stres. Ketika tanaman sawit kita stres karena kesalahan melakukan pruning, maka secara otomatis banyak hal yang akan dialami oleh tanaman. Tentu hal tersebut merugikan karena ketika stres, sebanyak apapun unsur hara yang kita berikan tidak akan mampu diserap oleh tanaman. Dan ketika tanaman stres, maka bunga jantan yang akan lebih dominan keluar dibandingkan bunga betina. Hal tersebut akan merugikan bagi kita karena akan mengurangi produktivitas buah kelapa sawit kita di kebun. Tentu hal ini akan mengurangi pendapatan kita, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, untuk meminimalisir kejadian buah sawit lambat masak serta membuat tanaman kelapa sawit kita itu buahnya matang dengan normal, kita bisa melakukan penggenjotan terhadap pemberian unsur hara kalium serta boron. Usahakan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian lakukan perawatan gulma dengan baik dan sewajarnya. Tetap sisakan gulma lunak untuk menjaga keberadaan air di tanah. Karena dalam pematangan buah, tanaman sawit juga membutuhkan air sangat banyak, teman-teman. Selain daripada itu, kita juga harus menjaga pelepah. Usahakan keberadaan pelepah itu sesuai dengan umur tanaman. Jangan lakukan over pruning. Nah, semoga informasi ini bisa menjadi referensi dan juga bermanfaat. Bagi Anda yang punya pengalaman, silahkan tulis dalam kolom komentar. Kita hanya berbagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tandan Berduri.